Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala, kemudian nanti akan kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Naam. إبليس يطلب من موسى يشفع له؟ لا غير صحيح إن إبليس يوم القيامة يطلب من موسى أن يشفع له. لا ها لا 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 أبدا. طيب إبليس. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan video singkat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Beliau tadi menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari jamaah beliau. Pertanyaan, apakah benar disebutkan dalam sebuah hadis iblis meminta syafaat kepada Nabi Musa agar iblis selamat, maksudnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tadi menjawab mengatakan tidak, itu tidak benar. Memang ada disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni, namun semua ulama atau mayoritas ulama mengatakan, ulama hadis ya, bahwasanya hadis tersebut hadis yang dhaif bahkan mungkar. Jadi tidak benar. Kalau seandainya iblis mau bertaubat, dia bisa langsung bertaubat atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus melalui Nabi Musa alaihissalam? Jadi intinya iblis yang meminta syafaat kepada Nabi Musa itu adalah dhaif dan juga lemah, bahkan mungkar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan video kedua yang juga disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Naam. تأمين السيارة الأصل أنه لا يجوز التأمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان تكافليا فيجوز. لكن إذا كان الإنسان مجبرا على هذا من قبل الحكومات، حكومة تجبرك إذا ما تأمن ما تسوق، فأنت تفعلها على وأنت كاره. تقول أفعلها لأنه مجبر على هذا، ولا ما أقدر أسوق سيارة، تفعلها وأنت كاره. لكن الحين الحمد لله في تأمين تكافلي وهو بديل جيد الحمد لله. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau menjawab pertanyaan tentang apa hukum asuransi mobil ya, atau asuransi yang lain ya. Beliau mengatakan secara hukum asal asuransi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik asuransi mobil, asuransi jiwa dan sebagainya, semuanya itu diharamkan. Kemudian kecuali memang asuransi takafuliyah. Asuransi takafuliyah itu adalah asuransi takaful, kita memberikan dan mendapatkan sesuai yang kita berikan. Jadi jelas dia sama. Namun yang terjadi sekarang, asuransi itu kita mengeluarkan banyak uang, namun yang kita terima hanya sedikit dari yang kita bayarkan tersebut. Kecuali seorang memang terpaksa, seperti pemerintah mewajibkan semua orang-orang atau pemilik kendaraan untuk mengasuransikan kendaraannya umpamanya kepada asuransi pemerintah atau asuransi swasta. Maka kondisi seperti ini kita mentaati pemerintah, namun di dalam jiwa kita itu kita tidak suka, maksudnya kita mukrah seperti itu, benci dengan melakukan membayar asuransi tadi. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya asuransi itu diharamkan. Diharamkan secara mutlak kecuali kita dalam keadaan terpaksa. Maka kita lakukan itu, namun hati kita tidak merasa ridho, tidak merasa tenang dengan itu. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan video ketiga yang akan disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Naam. إيه. بالنسبة للجمع في مصليات العمل أو واحد يجمع في البيت ليس صحيحا. ليس له أن يجمع في البيت وليس له أن يجمع في المصلى، ولكن الجمع
يكون في المساجد، لأنه هو عذر لئلا تأتي إلى المسجد. في العمل حسب العمل، إذا كان وقت العمل مثلا خلنا نقول الظهر والعصر مثلا، مطر شديد في الخارج مثلا وأنت في العمل، إذا كنت تخرج مثلا هذه الأيام مثلا تخرج من العمل الساعة 3، يعني يأذن عليك الظهر والعصر وأنت في العمل، لا يجوز لك الجمع. صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، أنت محمي من المطر، ما عندك مشكلة مع المطر. لكن لو فرضنا تخرج من الدوام الساعة 1:30 مثلا أو 1، وأنت تعلم يقينا، يعني بما يغلب على ظنك شبه يقين، أن المساجد كلها قد جمعت الآن ولن تدرك صلاة جماعة، تصلي وحدك في بيتك، فهنا لا بأس أن تجمع في العمل إن كنت تخشى فعلا أن تفوتك صلاة العصر جماعة، لأنه لا يوجد أحد في المسجد لأن المطر شديد والناس كلها تجمع، هنا تجمع. أما الأصل فإن الإنسان لا يجمع إلا في المسجد، هي رخصة لأهل المسجد الجمع بين الصلاتين. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah mendengarkan ya video singkat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau menjawab pertanyaan apa hukum menjamak salat di tempat kerja kita atau di rumah karena disebabkan mungkin hujan atau cuaca yang dingin mencekam seperti itu. Maka beliau mengatakan hukum asal menjamak salat itu di masjid ya, di masjid, karena orang-orang yang sholat di masjid itu akan sulit nanti bagi mereka untuk kembali lagi ke masjid seperti itu. Seperti seorang umpamanya sholat maghrib di masjid, kemudian ketika saat sholat tiba-tiba hujan turun deras sampai berlanjut mereka selesai sholat maghrib. Selesai sholat maghrib masih hujan deras. Maka kondisi seperti ini seorang muazzin berdiri dan iqamah ya. Kemudian mereka sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang berada di masjid tersebut, yaitu sholat isya. Jadi menjamak antara sholat maghrib dan juga sholat isya seperti itu. Adapun orang yang di rumah, ketika dia mau berangkat sholat, tiba-tiba hujan deras, sholat maghrib. Kemudian dia tidak bisa berangkat ke masjid. Apakah boleh bagi dia untuk menjamak sholat maghrib dengan sholat isya? Maka tidak boleh. Maka kondisi seperti ini maka tidak dibolehkan, karena menjamak itu hanya khusus bagi orang yang sholat di masjid. Begitu juga di tempat kerja ya, begitu juga di tempat kerja umpamanya kita sholat dan sholat kita sholat zuhur, namun qadarullah hujan deras dan kita tidak bisa keluar dari tempat kerja tersebut, maka kita tetap sholat zuhur di tempat kerja tersebut berjamaah bersama kaum muslimin. Dan tidak boleh bagi kita untuk menjamak karena kita wajib sholat pada waktunya, yaitu sholat zuhur selesai, kemudian nanti pada sholat asar kita sholat kembali. Kecuali memang ada sesuatu ya, kemungkinan besar kaum muslimin seluruhnya di masjid-masjid sudah menjamak sholat karena hujan atau cuaca yang dingin tadi. Maka kondisi seperti ini maka dibolehkan bagi mereka yang berada di tempat kerja itu untuk menjamak ya, menjamak antara maksudnya sholat zuhur dengan sholat asar. Jika ada sebab yang kita sebutkan tadi, kemungkinan besar seluruh kaum muslimin sudah menjamak sholat di masjid, maka tidak ada lagi azan asar seperti itu. Maka hukum asal ya, kita ulangi, hukum asal tentang menjamak sholat itu adalah di masjid. Dan tidak boleh kita jamak di rumah. Naam. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Salam TV. Naam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program Tanya Syekh. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Naam.
ما صليتوا الجمعة. متى وصلتم؟ صلنا الخميس. لا الوقت. صلنا الخميس مثلا. وصلتوا الخميس. طيب. كنا قاعدين ما صلينا الجمعة. يعني تعمدتم أنكم ما تخرجون للجمعة. ليس عليكم جمعة. المسافر ليس عليه جمعة. الصحيح أن المسافر والمريض والمرأة والعبد كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. حتى الجماعة؟ لا الجماعة تصلون مع بعض جماعة، لكن المسجد لا يجب عليكم الذهاب المسجد. لا أبدا، لكن صلون جماعة في مكانكم. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mendengarkan video singkat. Beliau menjawab pertanyaan dari jamaahnya yang bertanya, kami sengaja ya keluar hari Kamis berjalan-jalan ataupun melakukan perjalanan sehingga besoknya kami tidak melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya mereka melakukan safar. Apa yang harus kami lakukan? Apakah wajib bagi kami juga untuk melaksanakan sholat Jumat? Maka beliau mengatakan, hukum asal bagi seorang musafir itu tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun mereka melaksanakan sholat zuhur dan tetap dilaksanakan secara berjamaah. Ini garis bawah ya, kita garis bawahi di sini tanda kutip. Tidak wajib bagi orang musafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun mereka tetap wajib melaksanakan sholat zuhur berjamaah bagi laki-laki. Di mana mereka melaksanakan sholat jamaah? Apakah di masjid ataupun di mana? Mereka melaksanakan sholat tersebut di tempat mereka. Karena para kaum muslimin saat itu sholat Jumat. Setiap masjid kemungkinan besar melaksanakan sholat Jumat. Jadi para lelaki yang melakukan safar, mereka sholat berjamaah mungkin di hotel atau di tempat mereka menginap seperti itu. Karena secara hukum Islam atau syariat Islam, ada beberapa kelompok orang yang tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah seorang musafir, ini yang kita bahas tadi. Yang kedua al-marid atau orang yang sakit. Kemudian yang ketiga al-mar'ah, kaum wanita. Para wanita sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Bagaimana jika mereka sholat Jumat? Jika mereka sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat zuhur bagi para kaum wanita. Kemudian yang keempat al-abd, yaitu hamba. Hamba yang bukan merdeka ya, jelas. Dan perbudakan saat ini memang hampir sudah tidak ada. Kemudian bagaimana mereka melaksanakannya? Ya, baik mereka melaksanakan di waktu zuhur ataupun di waktu asar, itu boleh. Umpamanya mereka dalam waktu zuhur masih sibuk dalam perjalanan, bagi orang yang musafir, mereka boleh melaksanakan sholat tersebut di waktu sholat asar. Ini namanya jamak qasar takhir ya, jamak takhir. Mereka menjamak antara sholat zuhur dan juga sholat asar di waktu sholat asar. Maka mereka sholat yang pertama tetap melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat dan dilaksanakan di waktu asar. Boleh juga mereka melaksanakan itu di waktu zuhur. Di waktu zuhur, tetap juga cara melaksanakannya harus berurutan. Sholat zuhur 2 rakaat dan juga sholat asar 2 rakaat. Dan itu dilaksanakan dengan 2 iqamah ya, dua iqamah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan mendengarkan video selanjutnya yang juga akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala. Naam. أحكام مسح العمامة. العمامة هي التي تشد على الرأس شدا شديدا، وأهل يشترط أن تكون لها ذؤابة، هذه اللي تنزل هكذا. والصحيح أنه لا يشترط أن تكون لها ذؤابة. والعمامة التي يجوز المسح عليها هي التي هناك مشقة في لبسها وفي نزعها، هذه التي يجوز المسح عليها، مثل الخمار بالنسبة للمرأة إذا كان احنا نسميه البخنق الذي تلفه أكثر من مرة،
وتشده على رأسها، إذا كان هناك مشقة في نزعه تمسح عليه، وكذلك الأمر بالنسبة للعمامة. أما إذا كانت العمامة تنزع وتلبس بسهولة هذه لا يمسح، الغترة هذه لا يمسح عليها. لكن إذا تعمم بها ربطها، خاصة الذين يكون في البر مثلا أو كذا، وهو لا ينزعها وشدها على رأسه شدا بحيث أنه يتأذى من البرد، لا بأس أن يمسح عليها. وكذلك المرأة، ولا تمسح المرأة على الحجاب الآن اللي هو الغطاء الرأس تلبسه النساء، هذا ليس هناك مشقة في لبسه ولا في نزعه. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru menyaksikan tadi hukum al-mashu 'alal imamah, yaitu mengusap serban ya, orang yang mau berwudu namun dia memakai serban. Kita ketahui serban itu adalah kain ya, yang diikat kuat di kepala, membalut kepala, terikat di kepala. Dan memakaikan itu dan juga melepasnya itu sulit. Sehingga ada masyaqqah, ada kesulitan bagi seorang tersebut. Ketika ada illahnya, sebab masyaqqah ini, maka boleh bagi mereka untuk al-mashu 'alal imamah. Al-mashu 'alal imamah, mengusap serbannya saja. Dan hukum asal ketika kita berwudu itu adalah mengusap kepala. Apa yang terikat di kepala ini ya, berupa imamah tadi, itu sulit. Dan hukum asalnya ketika kita katakan tadi, kita mengusap kepala. Mengusap kepala dari depan, kemudian ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan seperti itu. Namun ada kemudahan atau rukhsah bagi orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu seperti kaum lelaki yang memakai imamah dengan dibalut di kepala, dan memang jika itu sulit dan menyulitkan bagi mereka untuk membukanya dan juga memasangnya kembali atau memakainya kembali, maka dibolehkan bagi mereka hanya untuk mengusap bagian imamah tadi, seperti ini. Begitu juga halnya dengan para kaum wanita. Kaum wanita yang mungkin sulit bagi mereka untuk membuka jilbabnya, terkhusus ketika mereka itu berwudu di tempat yang ramai, banyak laki-laki ya, yang ajnabi. Jika dia membuka jilbabnya tersebut, maka akan tersingkaplah auratnya seperti itu. Maka kondisi seperti ini, maka dibolehkan juga bagi para kaum wanita untuk mengusap jilbabnya tanpa dibuka. Ketika dia berwudu, setelah mencuci tangan, kedua tangannya, dia ambil air untuk mengusap jilbabnya seperti ini. Dan itu dibolehkan. Naam, Allahu a'lam. Baiklah sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan video selanjutnya yang juga disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Nah. إذا قل المطر هل ننتظر صلاة الاستسقاء فقط أم يمكن لكل فرد يدعو الله بنزول المطر وحده؟ ما في بأس الإنسان يدعو الله أن ينزل المطر، لكن صلاة الاستسقاء الأصل فيها الإمام هو الذي يأمر بها، أقصد يعني ولي أمر المسلمين هو الذي يدعو إليها صلاة الاستسقاء، ويخرج الناس إلى الاستسقاء ويسألون الله تبارك وتعالى. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tadi pertanyaannya yang beliau jawab, jika hujan itu jarang turun, apakah boleh bagi kita untuk berdoa secara pribadi untuk diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita salat istisqa seperti itu? Maka beliau katakan, tidak mengapa bagi seorang untuk berdoa secara langsung pada Allah agar hujan diturunkan. Namun jika solat istisqa itu perlu kita garis bawahi bahwasanya dia harus punya imam. Ada imam yang memerintahkan kita untuk solat tersebut. Dan orang-orang yang ingin melaksanakan solat istisqa itu juga harus berdasarkan perintah dari pemimpin. Paling rendahnya adalah jika kita tinggal di suatu perkampungan adalah kepala desa ataupun alim ulama yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Jadi tidak bisa kita melaksanakan solat istisqa itu dengan inisiatif sendiri, harus ada perintah dari para pemimpin. Dan ketika kita berdoa untuk diturunkan hujan, itu juga adalah runtutan solat istisqa. Pertama kita berdoa dulu secara pribadi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan itu diturunkan, seperti Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah
hujan kepada kami, seperti itu. Atau kita berdoa, Allahumma ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin, seperti itu. Ya Razik, ya Razzaq, wahai pemilik rezeki, turunkanlah kepada kami hujan, seperti itu ya. Jadi yang jelas dibolehkan bagi kita berdoa agar Allah menurunkan kepada kita hujan ketika kita lihat memang jarang sekali turun hujan dan menyebabkan tanah-tanah itu mengering dan juga hewan-hewan kita mulai bermatian dan juga tumbuh-tumbuhan mulai layu dan sebagainya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak, jangan kemana mana, tetap bersama kami Salam TV. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di program Tanya Syekh. Seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Naam. بعض الناس يعتمد على أحوال الطقس ويصل أن يجزم بتصديقهم. ما حكم ذلك؟ ما في بأس إذا كان يعني الذين يدرسون أحوال الطقس من الفلكيين وغيرهم يقول نتوقع أن تأتي أمطار لأنه بدأت هذه الريح وأمطرت المنطقة الفلانية والريح متجهة إلينا فعادة يصلون المطر في هذا الوقت. ما في بأس، يصدقهم الإنسان في هذا، لكن ليست يعني الريح هي التي تأتي، الله هو الذي يأتي المطر سبحانه وتعالى. ونفرق بين المطر وبين الغيث، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وعنده علم الساعة وينزل الغيث. ففرق بين المطر وبين الغيث، قد يطلق على المطر غيثا ولكن الأصل أن الغيث هو الذي ينتفع به الناس، تنتفع به الأرض، هذا هو الغيث. أما المطر في حد ذاته أكثر ما ذكر المطر في كتاب الله عذاب، أن يكون عذابا، فنسأل الله الغيث سبحانه وتعالى. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau menjawab pertanyaan bagaimana hukumnya membenarkan berita yang disampaikan oleh orang-orang ahlul falak, orang-orang yang mempelajari tentang cuaca. Mereka mengatakan hari ini akan hujan, di sini berawan, di daerah lain cerah dan sebagainya. Maka beliau katakan itu tidak masalah, tidak masalah. Selama kita tidak meyakini bahwasanya hujan itu turun disebabkan maksudnya karena angin ini atau karena bintang ini atau karena gerak-gerik bintang dan sebagainya, maka itu tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika kita meyakini hujan itu turun karena pergerakan bintang ini atau karena angin itu, tidak. Karena hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diturunkan oleh yang lain. Dan secara akidah yang selamat, kita meyakini hujan itu adalah di antara ilmu ghaib. Ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang cuaca itu hanya perkiraan. Mereka menyampaikan tidak 100%. Mereka hanya menyampaikan perkiraan. Daerah Medan umpamanya akan turun hujan, daerah Kisaran juga akan turun hujan, namun daerah Tanjung Morawa cerah dan sebagainya. Mereka hanya menyampaikan perkiraan, tidak menyampaikan kepastian. Ya, tidak menyampaikan kepastian. Dan juga dalam kata-kata istilah kita harus membedakan antara matar dengan goith. Walaupun kedua-duanya ini adalah hujan, namun Allah Subhanahu wa taala membedakan ini. Sebagaimana kita ketahui, mu'dham atau mayoritas ayat dalam Al-Qur'an jika disebutkan dengan matar itu adalah berbicara tentang azab. Tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika digunakan kata goith, hujan juga maknanya. Namun itu berbicara tentang bagusnya atau nikmatnya hujan tersebut.
Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ghaits. Maka doa Rasulullah itu apa? Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, dengan kata ghaits. Karena ghaits itu adalah yang bermanfaat bagi kita. Adapun matar itu kemungkinan besar maknanya itu sebagaimana kita sebutkan tadi adalah mengandung kesengsaraan, seperti bagi kaum umat terdahulu Allah turunkan kepada mereka hujan, namun hujan itu membinasakan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan mendengarkan video selanjutnya yang juga akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Naam. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا يعني 29 هكذا نتعامل نحن أمة أمية ويعرف أهل الكتاب أن هذه الأمة أمة أمية وإذا كانوا يقول ليس عليك في الأميين سبيل ليس علينا في الأميين سبيل يقصدون العرب وهذه الأمة أمة أمية كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المبعث الآن ليست أمية لكن أول ما بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا بل هذه من معجزاته صلوات ربي وسلامه على أنه أمي ويأتي بمثل هذه الأخبار وهذه المعلومات وهذه الأمور التي يعجز عنها الناس سواء كانت في كتاب الله تبارك وتعالى أو كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tadi menyampaikan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, ya, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul dan juga nabi al-ummi. Al-ummi tidak mampu membaca dan juga tidak bisa menulis. Dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ummah ummiyah. Kita adalah umat yang memang tidak bisa membaca dan menulis. La naktub, kata beliau, tidak bisa menulis. Sehingga Rasulullah ketika menjelaskan suatu hadis yang berbicara tentang angka juga, beliau mengatakan asyahru hakadha, bulan itu seperti ini, dan seperti ini, ya, menjelaskan 29 hari. Jadi bulan dalam Hijriah itu 29 hari. Dan juga ahlu kitab, mereka mengetahui bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang ummi. Dan Rasulullah mengatakan ini di awal pertama kali Rasulullah diutus. Memang betul Rasulullah dan juga umatnya saat itu mereka tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Dan ini juga merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak bisanya Rasulullah membaca dan menulis, maka tidak bisa, ya, orang-orang musyrik Quraisy mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas tidak bisa, karena memang Rasulullah tidak bisa menulis. Dan juga Rasulullah SAW memberikan mereka kabar yang begitu bagus, dan juga kabar tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan juga apa yang telah terjadi pada masa terdahulu itu diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada umat-umat orang Quraisy yang ada pada saat itu, dan mereka lemah, ya, tidak mampu membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan mendengarkan video terakhir yang juga akan disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala. Nah, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أجرك على قدر جهدك كلما كانت الأمور صعوبة كلما كان الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu anha mendapat wejangan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ajruki, pahalamu ya, ala qadri jahdiki. Pahala itu sesuai dengan kekuatan ya, atau sesuai dengan kemampuan atau tenaga yang kita keluarkan. Semakin sulit kita melakukan ketaatan tersebut, semakin besarlah pahala yang akan kita dapatkan. Semakin banyak harta yang kita keluarkan untuk melaksanakan suatu ibadah tersebut dengan ikhlas, maka banyak pula lah pahala yang akan kita dapatkan. Begitu juga semakin ringan ibadah itu, semakin ringan juga pahala yang didapatkan oleh seseorang. Maka kita tidak boleh mengeluh ya ketika melaksanakan suatu ibadah yang sulit atau ibadah yang harus kita laksanakan dan hujan turun. Kita harus tetap melaksanakan ibadah tersebut. Karena ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu faedahnya dan juga keuntungannya kembali kepada kita semua. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir, jika itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu salah itu dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.